Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kandi Aprilia Wulandari, NIM J1B019105, Prodi Teknik Pertanian kelas Ganjil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum daya dalam bidang pertanian, acara 5, sistem pelumasan dan pendingin. Sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Sedangkan sistem pendinginan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi sistem pelumasan. 1. Sebagai pelumas. Pelumas yang berkualitas akan melumasi komponen-komponen yang sistem kerjanya saling bergesekan. Tentunya untuk mencegah keausan berlebih ketika saling bersinggungan satu sama lain. 2. Sebagai pendingin. Ketika ada dua komponen yang saling bergesekan, maka tercipta suhu panas yang cukup tinggi. Namun, berkat pelumas yang mengalir ke komponen tersebut, panas akan terserap sehingga ukuran suhu kembali dingin dan tidak ada masalah overheat. 3. Sebagai perapat. Maksud dari fungsi ini adalah kemampuan pelumas yang bisa melumasi bagian-bagian presisi dalam mesin sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas. 4. Sebagai pembersih. Pelumas bisa menjadi pembersih dari kotoran besi. 5. Sebagai anti karat. Sistem pelumas berfungsi untuk melapisi logam dengan oli, sehingga mencegah kontak langsung antar logam dengan udara maupun air, dan terbentuknya karat dapat dihindari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan saat mesin berputar adalah poros engkol akan memutar pompa oli melalui camshaft. Oli masuk ke saringan kasar, masuk ke inlet hose oil pump pada pompa oli. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui lubang oli untuk melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya, oli kembali ke carter melalui saluran oli di samping blok silinder. Pelumasan bantalan-bantalan poros engkol. Terdapat oil hole atau lubang pada poros engkol. Untuk memperoleh aliran oli menuju metal jalan, maka metal duduk dilengkapi alur atau coakan sehingga oli yang masuk ke metal jalan selalu tersedia setiap saat. Pelumasan torak dan dinding silinder. Oli ditekan melalui lubang-lubang poros engkol, melumasi metal jalan, setelah itu keluar melalui sisi-sisinya. Dan karena putaran poros engkol oli dipercikkan ke dinding silinder, sehingga torak dan dinding silinder akan terlumasi. Pelumasan mekanisme katup. Dari pompa oli didistribusikan ke poros cam dan ke poros tuas katup. Indikator sistem pelumasan. Pada kendaraan terdapat indikator yang berfungsi memberi tanda apabila terjadi kerusakan pada sistem pelumasan. Saat kunci kontak on, lampu indikator menyala pada saat di start dan mesin menyala. Apabila sistem pelumasan normal, maka lampu akan mati. Apabila lampu tetap menyala, artinya terjadi masalah pada sistem pelumasan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan secara umum dijabarkan sebagai berikut. Fungsi terpenting dari sistem pendinginan adalah untuk mencegah terjadinya panas berlebihan pada mesin, atau overheating, yang dapat merusak komponen-komponen mesin. Oleh sebab itu, sistem pendingin mesin dibuat untuk menurunkan temperatur pada mesin yang terjadi dari proses pembakaran. Fungsi kedua adalah mempertahankan temperatur mesin agar berada pada temperatur kerja yang paling efisien dalam berbagai kondisi. Temperatur kerja mesin umumnya antara 82 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius. Selain itu, sistem pendingin mempunyai fungsi untuk mengatur atau menstabilkan temperatur kerja mesin supaya tetap. Sebab, mesin yang terlalu dingin akan mengakibatkan pemakaian bahan bakar menjadi boros.
mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya, bertujuan untuk mencegah terjadinya keausan yang berlebihan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.